riba kita maunya itu bayar, tapi kok malah kita yang ditekan, bayar harus gini. Wah, apa-apaan iki ono. Ada yang nggak benar kan memang di situ. Backingan kita itu orang-orang yang udah lunas ratusan miliar kan, ada yang 200 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 40 Jadi miliar. lebih kuat, gitu. Jadi kayaknya kalau kita nggak bisa ngadepin orang-orang itu kan kita punya teman, punya keluarga, punya mentor kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Samsudin dari Gresik, usaha di bidang perhiasan emas, toko emas di daerah Gresik. Alhamdulillah dapat informasi dari media sosial karena ada beberapa yang mau ingin dilunasi kan gitu, tapi kita kan nggak tahu caranya kan gitu. Padahal untuk pembayaran juga saya nggak pernah telat untuk pembayaran, untuk apa nggak pernah telat. Tapi kok ada yang nggak begitu kurang srek gitu untuk kita di bisnis ini gitu. Apakah ini dari apa gitu? Di mana perjalanan bisnis ini semakin besar gitu kan? Terus habis itu kok ada nggak enaknya ini apa gitu? Nah di situ lihat-lihat di Facebook ini TBE ya, kita ikut TBE ini jadi hutang tanpa riba itu. Jadi kita tertarik di situ. Terus menariknya kan kemarin saya memang mau ngelunasin sama Bang tuh kan. Ya. Sudah saya bilangin, Mbak, aku mau ngelunasin tapi nggak pakai bunga-bunga kan gitu. Nggak pakai penalti. Oh, nggak bisa, Pak. Katanya nggak bisa kayak gitu. Oh, ya udah kalau gitu aku tanya aja ke senior ya kan, ada orang-orang ini admin gitu. Ini nggak usah dibayar ya, nggak usah dibayar Pak katanya gitu kan, nggak usah dibayar. Loh kok nggak dibayar, nanti gimana kan, takut kan awal-awal, masa nggak dibayar, nanti kalau kita didatengin orang bank gimana gini kan banyak pertanyaan. Istri yang akhirnya agak ragu-ragu kan. Jadi waduh terus gimana ya, apa ini dilanjutin aja, kurang 4 bulan, kurang 3 bulan lah, kurang 3 bulan, tapi kok rasanya nggak enak daripada kita ngelunasin tapi kita nggak bisa dapat ilmunya kan, mending ayo kita ikut aja kan gitu. Nah gitu. Alhamdulillahnya pas ini pas hari terakhir ketiga ini alhamdulillah pas malamnya itu saya nggak bisa tidur, itu gimana nanti kalau udah pulang gitu ngadepin ini gimana gitu kan. Alhamdulillah saya WA sama yang Bang, Mbak saya mau dihitungkan pokok tabungan saya ini berapa, saya nggak mau bunga dan lain-lain gitu. Dia masih alot tuh terus alot. Alhamdulillah udah aku ketepikan, aku ikut sesi yang ini ya, yang ketiga itu alhamdulillah dapat WA, Ibu ini sampean kalau bayar, kalau nggak pakai bunga segini ini Ibu nggak apa-apa, sampean bayar lunas katanya gitu, pokoknya lunas segini gitu. Terus alhamdulillah dapat kayak ini sama Mbak Kiki dapat kayak gitu ya, masukan. Gini Mbak, kalau bisa nanti kalau udah di rumah Bapak nanti ke banknya gitu, jadi bagaimana untuk pembayarannya, apakah Bapak udah ada uangnya atau gimana gitu, jadi diarahin di situ. Dan alhamdulillah memang udah ada lampu hijau di bank, sudah ini dipotong penalti dan lain-lain, gitu. Jadi alhamdulillah tinggal negoin aja, tinggal nego untuk harganya ini saya kuat bayar berapanya di situ. Alhamdulillah, masya Allah. Belum pulang ini saya, tapi saya udah seneng banget. Jadi ada hasilnya kan? Ada hasilnya langsung. Padahal belum sampai ke rumah, bank juga, belum ke bank juga, tapi dari HP saya udah dihubungin bahwasanya ini nanti pembayarannya kalau bisa lunas, ini udah dipotong penalti dan lain-lain gitu. Tapi katanya, nanti mau saya cek dulu apa aja yang mereka keluarkan kan, intinya di kertas itu apa aja, bener gak ini, kalau ini ada yang diselip-selipin atau masih ada riba-ribanya, aku nggak mau pokoknya kan gitu. Jadi masih proses nanti ke
ke banknya. Tapi alhamdulillah udah ada respon, itu udah seneng banget gitu. Nah, berapa Pak? Kalau yang di kan hasilnya kan 500. Aku tempuh 1,5 tahun, per bulannya 30 juta, 31 jutaan lah. Nah ini kan tinggal 4 bulan. Lah kalau aku mau aman kan, milih aman kan, mending 4 bulan ini kita bayarin aja kan, nggak ada apa-apa kan, nggak ada kasus atau nggak ada apa kan gitu. Walaupun kita takut kan, tapi riba kita maunya bayar, tapi kok malah kita yang ditekan, bayar harus gini. Wah, apa-apaan nih ono. Ada yang nggak benar kan memang di situ. Dan kita juga ini mau belajar tentang riba itu. Maksudnya riba itu nggak boleh di bank gitu. Kita nggak boleh pinjem bank lah intinya. Jadi di situ tekad saya ke Jakarta ini sampai Bogor. Ya, ke Bogor sampai Jakarta. Soalnya kita pikirannya di Jakarta ya kemarin. Jadi alhamdulillah senang. Terus ternyata pas waktu di sini banyak juga teman-teman dari seluruh Indonesia kan, dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Nah, aku pikir juga Muslim semua. Ternyata kan ada yang nggak Muslim. Ada 4 orang kan, dua pasangan tadi kan, cewek 2, cowok 2. Lah, ini orang nggak Islam kok kayaknya mereka lebih tertarik, yakin gitu ya. Nah aku yang Islam kok nggak ada yang nggak yakin, maksudnya masih ragu, masih apa kan, ini nanti beneran nggak ada hasilnya nggak, atau ini gini banyak lah pertanyaan, padahal itu sudah hari 1, 2 kan. Nah pas hari ketiga dapat itu, ya Allah ternyata benar ya, kalau kita niatnya sungguh-sungguh karena Allah lah, intinya karena Allah, wis Allah. dari apa ini pembelajaran yang hari pertama, hari kedua wis aku pasrah aja sama Allah, nanti biarin Allah yang ngatur. Padahal kan ya kita nggak tahu kan uangnya dari mana, ini wes aku ternyata kok loh kan, habis Jumatan aku dikabarin istri, ternyata wah ini udah ada lampu hijau kan gitu. Jadi kita nggak pakai penalti, diturutin, kita minta potongan ya insya Allah diturutin kan. Jadi kayak ini apa yang nurut gitu loh maksudnya. Apa bang itu biasanya kan nyuruh kita sekarang yang bilang ke dia itu dia nurut gitu. Alhamdulillah, masya Allah, kayak gitulah pasti. Nah, kalau untuk yang Muslim aja, yang non Muslim kan intinya ya maaf sih nggak teman-teman yang non Muslim ya, cuma ini kan pembelajarannya banyak Muslimnya ya, intinya sesuai syariat Islam. Ya semua hukum-hukumnya apa yang dijelasin itu kan semuanya Islam semua kan. Nah tapi orang non Muslim kok bisa santai, bisa menerima ini, berarti kan ini beneran kan gitu. Bagus. Kalau mereka misalkan mereka tersinggung hari pertama udah pulang mereka kan. Nah, sampai hari ketiga mereka sampai selesai kan ngikutin terus, mereka penasaran. Jadi seperti apa, tak deketin Pak, kok bisa sampean ikut acara kayak gini, ini kan mayoritasnya kan orang Islam kan gitu. Oh ya nggak apa-apa Mas, memang saya dengar juga ini programnya bagus, lagian kan saya juga ada masalah di utang kan gitu, jadi ya aku ikutin aja kan gitu. Tapi memang benar, alhamdulillah saya dijawab kontan itu pas itu setelah hari Jumat. Terus itu untuk masalah pendaftaran ya kayak daftar kan, orang itu pasti ngerasanya wih kok kita mau ngelunasin utang tapi kok malah disuruh bayar segitu, kayaknya pertama mahal gitu kan, awal-awalnya kan ini bayar utang apa pendaftar ya aku kan. Iya, pasti bimbang di situ awalnya. Ternyata teman-teman bimbang semua Mas. Nggak saya aja. Jadi bimbang semua, mereka juga nggak punya uang semua ternyata ya. Tapi daripada aku ikut arahannya bank, ikut apa yang mereka inginkan, maksudnya bank. Jadi ternyata uang yang mau dibayarkan untuk apa cicilan itu, untuk cicilan itu dibuat daftar di sini. Nah ternyata mereka dihubungi, ada yang udah 3 bulan nggak bayar, ada yang 4 bulan nggak bayar. Tapi mereka kan awalnya datang kan kayak muram gitu ya. Hari pertama, hari kedua, tambah guyonan terus, malah seneng. Kuat lah, ini orang-orang ini punya ilmu apa kan gitu kan. Padahal kemarin datang itu kayak
ini bingung beneran nggak ya gitu. beneran nggak nanti Alhamdulillah kita nggak ketipu nggak di sini kan gitu. Jangan-jangan nanti sing apa kayak testimoni ini settingan kan gitu. Wes pikiran saya waktu itu. Tapi alhamdulillah saya merasakan sendiri ternyata saya yang jadi testimoni sekarang. Iya. Jadi istriku kan yang susah diajak ke sini, ya, yaitu saya susah. Masih ada cicilan. 2, masih banyak kepingin kan, mesti pengen ini, pengen itu. Nah, daripada buat daftar, mending kita nikmatin aja kan. Uang segitu bisa buat jalan-jalan keliling dunia itu, bisa ke Asia atau ke Malaysia atau kemana kan, enak kan. Nah, tapi kan itu kan nanti pulangnya kita dapat masalah lagi. Nah, kalau kita ke sini kan kita pulang-pulang dari sini kan kita dapat gambaran. Oh, ternyata banyak teman-teman yang lebih kayak kasusnya lebih berat daripada kita, tapi jadi kita itu ngerasa bersyukur gitu. Ya sama nyemangatin teman-teman juga. Tadi juga aku bilang alhamdulillah yang ini sudah ada ACC, udah ada lampu hijau lah. Kemarin mereka kayak kamu harus gini, kamu harus gitu. Kalau kamu nggak ini aku yang kena, aku yang gini, tolongin aku kan biar aku nggak dikeluarkan dari bank ini kan gitu. Mereka kan ya ditekan juga sama bos-bosnya kan. Nah, tak kirimin lah video-video yang dikasih Mbak Kiki itu kan untuk pendaftaran kan. Aku juga ragu, tapi kok dikirimin video terus sampai aku bilang ke Mbak Kiki, stop ya, jangan kirimin aku video lagi atau tawarin aku lagi. Aku nggak mau, udah aku nggak minat, aku bilang gitu. Wes bilang gitu Mas aku. Nah, ternyata kok ada orang Gresik yang ikut. Mbak Kiki bilang lagi, ini ada orang Gresik. Aduh, ini orang Gresik ini mau bareng apa enggak kan gitu. Kan jauh ya, 12 jam loh aku kesini. Ini kayak aku perjalanan dari mana? Dari Indonesia ke Eropa loh. Kan 12 jam ya, segituan kayak umroh kan 10 jam di mobil di pesawat. Nah, maksudnya kalau kita kesini kan mobil. Nah, ini aku nyetir sendiri kan, perjuangan aku memang benar-benar. Terus pas kebetulan anak-anak libur, jadi anak-anak ajak mau nggak liburan ke Jakarta, padahal kan kita nggak liburan kan sebenarnya. Dibuat senang Cuma aja. Kan kita niatnya jihad tapi senang-senang kan gitu. Jihad untuk merangi riba itu tadi. Terus dapat ada anak-anak pas waktu libur, terus ada kesempatan, bisa ditinggal kerjaan, nanti ayo kita liburan aja sambil diniati belajar jihad melawan riba tadi. Alhamdulillah. Kayak gitu. 1 titik aja 500 juta atau masih ada utang lain? Nah, iya aku sampai lupa 500 juta kan awalnya kan, terus ada rekening koran itu 1 M. Nah, terus yang di terus itu ada 150 tapi ya udah berjalan 10 bulanan lah paling. Dia yang di itu 2 tahun. Yang di rekening koran kan kita bayar bunganya aja. Nah, ini aku mau persiapkan jurus untuk dan ke sini. Nah, ada juga 1 yang enggak kerasa itu di ini di oper kredit punya temen tak beli, ternyata kan aku yang nerusin kreditannya kan ya selama ini lancar terus, tapi kan di sini tadi dikasih nanti sampean gini kan kasih jadi pencerahan kan ada pencerahan, ada gimana nanti ngadepinnya kan gitu, jadi biar selesai tapi dengan cara yang baik kan gitu. Nah, kita kan nggak mau lari kan sebenarnya, kita kan maunya mau bayar gitu, maunya bayar tapi dengan sesuai cara sesuai kan, keyakinan kita Islam gitu. Ikut ini tuh karena itu karena selama ini kita tuh ya tahu cuma enggak itu ya Pak ya, maksudnya enggak sedetail yang kita ikut ini gitu ya. Terus di sini juga ada acara sing sampai termehek-mehek lah Mas, sama untungnya kan sama istri. Nah, ada temen yang nggak sama istrinya kan nyesel kan dia kan, jadi tak saranin sama istri lah, mesti minimal lah sama istri, atau kalau memang nggak sama istri sama orang yang terlibat lah kayak adik atau kakak atau orang tua kan. Ada juga temen yang
oh ternyata utangnya itu warisan dari orang tuanya. Jadi gitu, mesti nggak warisan orang tuanya, tanyain masih ada juga, cuma orang iya kan, mau gimana lagi Mas, orang tua dulunya punya hutang terus tak terusin ternyata aku tambah nambah hutang lagi. Nah itu kalau bisa yang orang tuanya sama anaknya ikut biar sama-sama ngerasain kita ini salah kan gitu. Nah, kalau nggak kayak gitu kan kayaknya kurang kan gitu, mesti nggak dapat apa chemistry-nya kan. Nah, jadi di sini kayak iya ya, dulu kita awal-awal nikah nggak punya utang, ya nggak begitu punya juga, tapi bahagianya kan kalau nggak punya utang itu bahagia, mau kemana bebas. Nah sekarang ada alhamdulillah lah, banyak lah intinya, mobil ada, rumah ada, pekerjaan juga alhamdulillah baik, tapi kok karena hutang ini kok ada yang aja ya gitu. Kadang nyalain istri nyalain saya kan gitu, jadi kayak ada yang nggak bener lah ini aku. Nah sebenarnya kalau urusan uang, urusan lunas itu gampang Mas, aku gampang banget kan. 1,5 M itu kan jual ya, emas saya berapa aja kan gitu. kecil kan itu tak kecilin terus, itu kecil tapi kan ganggu. Nanti kalau pas ada pasar agak-agak sepi mesti nyalain, ada apa masalah anak atau apa mesti nyalain, ini akibatnya ini. Nah itu kan nggak tahu kan ya kita kan dari mana, akhirnya kan wes pokoknya ayo ikut seminar ini belajar kan. Jadi akhirnya di sini nangis, peluk-pelukan nangis sama minta maaf ya, wis jangan diulangi lagi kan gitu kan. Wis ayo, dulu kan saya yang ijab kan, mesti kobil tuh kan untuk ini supaya bisa tak bawa ke bahagia dunia, bahagia akhirat kan. Ya aku sampai kudu nangis lagi. Jadi kayak gimana kan gitu, masa aku kayak gini bisa sandiwara kan gitu. Ya Allah, iya ya, dulu aku kan niatnya kan untuk membahagiain istriku, anakku kan gitu. Nah ternyata kok kepingin membahagiain itu pun ada setannya kan. Nah setannya suruh utang, cara membahagiainnya utang dulu, atau usaha harus utang dulu. Ternyata itu salah semua, nggak utang pun bisa. Jadi nggak utang pun bisa, nggak lesing apa, atau pokoknya bisa lah intinya. Jauhin lah utang itu. Udah habis ini udah itu. Udah gak mau ini lagi. Ya bismillah. Iya, alhamdulillah Mas. Kayak gitu. Jadi biar keluarga utuh kan gitu. Jadi aku kesini tuh kan uangnya kan anggap kecil. Jadi yang besar itu keluarga kan. Itu hubungan aku lebih aku pas di jalan itu aku bilang ke istri, ini kita itu berat ke keluarga ini, keutuhan keluarga ini, jangan sampai kayak orang-orang yang ada kan bunuh diri sekeluarga lah gitu. Itu kan efek kan gitu, padahal utang mereka juga berapa kan gitu. Terus ada yang anaknya di apalah intinya kriminal kan gara-gara utang. Terus ada yang suaminya selingkuh, ada yang istrinya selingkuh, ada yang gini, ada yang gitu wes. Jadi dia takut gitu sendiri ya. Nanti apa riba itu menghasilkan kayak gitu-gitu. Makanya dia itu bersikeras, ayo ikut apa namanya ini apa seminar ini, ayo ikut TBE, katanya ya. TBE gitu. Jadi aku biar selamat lah intinya, biar kita ya maaf ya nggak mau sih aku miskin lagi juga nggak mau kan gitu. Maksudnya nggak punya itu nggak mau, cuma membenahi, daripada kita keluarganya itu nggak bisa diselamatkan, kan mending kita selamatkan dulu kan gitu. Maksudnya kita selamatkan keluarga ini dulu, nanti mau utang itu dibayar kayak gimana kan ada juga kan uangnya, wis biarin wis kan gitu. Jadi wis pokoknya kita selamatkan keluarga ini dulu kan gitu. Jadi wis ngeri Mas nih kalau urusan sama hutang riba itu ngeri aku. Kompleks. Iya. Dia udah lebih menemukan jawabannya. Ya, alhamdulillah. Salah satu ini Masya Allah. Ya plong lah Mas, intinya belum apa-apa udah ada lampu hijau, belum apa, oh berarti ilmu ini beneran kan gitu. Lagian
backingan kita itu orang-orang yang udah lunas ratusan miliar kan, ada yang gitu. 200 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 40 Jadi miliar. lebih kuat, gitu. Jadi kayaknya kalau kita nggak bisa ngadepin orang-orang itu kan, kita punya teman, punya keluarga, punya mentor kan gitu. Nah kalau kita sendirian ngadepin itu mau gimana kan gitu. Jadi itu harganya kan di situ akhirnya harganya jadi murah kan. Jadi yang awalnya tak kirain mahal, yang awalnya tak kirain aku dibohongin, aku itu settingan, ternyata saya ngerasain sendiri kan. Jadi alhamdulillah lah. Ya insya Allah cukup ya Mas ya. Jadi ada lagi kebanyakan MC ini kan banyak yang mengira bahwa ini MLM ini, atau ada lagi yang apa tuh bisnis apa, atau mungkin apa namanya disebutnya goib lah, bahasa goib. Menurut Masnya bagaimana nih? Ya, iya memang awal-awal orang mungkin begitu. Pikirannya gitu, soalnya beberapa kali seminar kan memang yang awal-awalnya kan bagus, akhir-akhirnya kan memang diarahin kan kita, kok jadi memang gini. Bagus beneran ya, jadi ternyata kok ini kok beda. Beberapa temen kan aku udah pernah ikut yang murah, aku malah di situ kita nggak tahu, dari situ kita dapat apa nggak tahu kan. Tapi di sini tuh beda, intinya kita bayar juga kita dapat lah. Nah, ketika kita dapat kan jadi murah. Kalau kita bayar tapi kita nggak dapat kan, meskipun murah kan akhirnya jatuhnya mahal kan gitu. Tapi kalau MLM enggak lah, ini aku ya tahu kalau MLM kayak si sebelah itu kan banyak MLM. Akhirnya kan yang atas yang enak kan, kitanya di Pulau Kodo kan. Tapi ya enggak lah, ini insya Allah enggak. Terserah kamu kan gitu. Kamu mau ikut yang apa lagi ya kamu dapatnya itu lagi, maksudnya dapat ilmu lagi. Kamu kalau mau ikut ini ya dapat ilmu yang di situ lagi kan gitu. Kan memang nggak semua digabungin jadi satu, nggak selesai ini 1 bulan kan. Jadi ada programnya ya itu. Jadi nanti ini berapa 3 hari kan, nanti PPTR 4 hari kan. Memang udah di settingnya seperti itu biar menurutku maksimal lah, intinya maksimal. Ya, kalau kita 1 minggu aja ikut seminar ya capek juga kan, males kan. Kelamaan juga boring kan nanti. Jadi mending dikit-dikit. Nanti kalau memang butuh lagi ya untuk yang ilmu baru kan, ilmu apa yang cocok buat kamu kan gitu. Pikirku gitu. Ajakan untuk para pengusaha yang masih nyaman dengan utang. Ya segera diniatkan lah, intinya segera diniatkan bahasanya utang itu awalnya memang manis banget. Siapa yang nggak suka dihutangin kan? Siapa yang nggak seneng kan? Nah mereka juga gini, bahwasanya kalau hutang itu keren. Hutang tapi itu salah. Hutang itu salah. Hutang itu nggak keren. Bank itu bilang usaha kita bagus itu karena apa namanya? Usaha kita itu karena andilnya mereka. Padahal itu salah. Sebenarnya kita sendiri itu nggak pakai bank itu bisa dan malah lebih baik dan nggak ruwet gitu menurut saya. Jadi mendingan udah sudahi. Kalau yang masih berhubungan dengan hutang di bank, hutang di bank riba itu mending sudahi. Dan kalau memang kalau nggak cukup, nggak bisa nerima ya ikut seminar ini, insya Allah. Jadi lebih ada gambaran untuk kedepannya gimana. Kalau punya cicilan hentikanlah, biar nggak pecicilan. hentikanlah kalau beli nanti apa-apa untuk tes ya, uangmu yang buat cicilan itu buat daftarin sini aja. Nanti kamu kalau udah dapat ilmunya, dapat caranya kan kamu bisa ngadepin. Kalau kita mau ngelawan apa itu, kalau misalkan nih kita mau ngelawan orang yang berkelahi kan gitu, katakan kita ditindas orang kan, katakan kita orang kecil dibully orang yang besar kan gitu kan, bang kan besar, mereka kan semena-mena kan sama kita, tapi kita nggak punya ilmunya, nggak punya perisai atau apa kan. Nah ini yang mereka serang terus, jadi aku ngerasain mereka nyerang terus. Nah kalau kita nggak punya perisai, lah jadi apa aku kan? Pasti hancur lah. Nah karena aku berhenti terus aku punya perisai, mereka
tak perisain terus, mereka nyerang terus, nyerang. Nah, ketika orang besar itu udah nyerang terus, mereka kan capek juga kan. Aku kan udah kuat, punya perisai, mereka lemes. Nah, kita yang nyerang, dang kan gitu. Jadi menang lah kita. Jadi kita menang dengan. Jadi kita nggak ngelawan, maksudnya kita nggak ngelawan, kita kan caranya kan baik. Ini kan caranya baik kan. Jadi gitu. Perisai ini kita kuatin, mereka nyerang dari sana, dari sini, lewat dalil. Mereka juga punya dalil loh Mas, kan gini. Mereka juga punya ulama yang ngebolehin kan, bahwasanya utang boleh kan, ya utang boleh, tapi nanti jelasnya di sini ada aturannya kan gitu. Jadi boleh memang hutang, malah sunnah kan, yang menurut Rasulullah hutang malah sunnah kan, buat perang, buat apa itu kan, beli makanan gitu. Kan malah sunnah. Rasulullah ngelakuin kan. Lah kalau utangnya buat gaya hidup, buat modal usaha dan ini, nah itu lain lagi. Jadi gitu. Kita taunya kan di sini, waduh, salah semua tambah parah ternyata kita ini. Takut. Kemarin enak-enak aja ternyata kayak gini ya ini. Jadi kita itu takut duluan gitu loh, sebelum yang dibicarakan itu terjadi pada kita. Jadi kita itu belajar di sini agar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Terima kasih. Saya sama istri saya merasa beruntung banget udah dikasih petunjuk lah, intinya udah dikasih petunjuk sama Allah untuk ikut ke acara ini, acara TBI ini. Jadi kan nggak ada yang kebetulan kan ya. Jadi saya kesini wis berniat jihad ngelawan riba sama anak-anak sama istri. Ya, biar lebih bagus lagi. Bisa keluarga ini biar harmonis, biar nggak terjadi yang nggak kita inginkan kan gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah ke depan saya yakin keluargaku akan baik-baik saja, tambah bagus, tambah harmonis, anak-anak jadi soleh-soleha ya kan. Usaha juga nanti ilmu-ilmu yang dari sini diterapin juga insya Allah semakin dekat sama customer, semakin banyak ide-ide untuk jualan produk-produk baru. Lebih bagus. Kita nggak hanya diam di sini, nggak hanya dapat tentang hutang dan riba, tapi dapat ide-ide bisnis yang kita belum tahu gitu. Teman-teman juga saling support. Jadi kita tadi malam itu sampai kita 2 hari tapi rasanya kayak ini SMA ya, kayak belajar lagi. Enggak, maksudnya perpisahannya itu kayak anak-anak SMA gitu. Jadi kalau anak-anak SMA kan kalau perpisahan kan nangis. Nah ini kan kita baru 2 hari tapi kayak udah 6 tahun kita berteman, berkeluarga di sini. Jadi saling support lah gitu. Jadi nanti ada grup WA juga kan teman-teman, jadi saling support di situ. Masih nyambung. Nanti kalau ada yang kendala ya kita bantu, yang sudah duluan lunas ya bisa sharing-sharing. Sekian dari saya dan istri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.